Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Pernahkah kalian membayangkan sebuah negara tanpa tentara? Kedengarannya seperti utopia, atau mungkin malah mimpi buruk yang rawan diserang. Kita mulai dari Costa Rica, sang pelopor. Pada tahun 1948, setelah perang saudara singkat yang memakan banyak korban, mereka membuat keputusan radikal. Presiden saat itu, José Figueres Ferrer, secara simbolis menghancurkan tembok markas militer dengan palu godam dan mengumumkan pembubaran tentara selamanya. Anggaran militer dialihkan sepenuhnya untuk pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Hasilnya, Costa Rica menjadi salah satu negara paling stabil dan makmur di Amerika Latin, dengan tingkat melek huruf yang tinggi dan sistem layanan kesehatan yang jempolan. Costa Rica punya kepolisian yang kuat, yang disebut Fuerza Pública, untuk menangani masalah internal. Untuk pertahanan dari serangan luar, mereka mengandalkan diplomasi dan hukum internasional. Selain itu, mereka juga punya perjanjian pertahanan dengan negara lain, terutama Amerika Serikat, melalui Traktat Bantuan Timbal Balik Antar Amerika. Jadi bukan berarti mereka pasrah, tapi mereka memilih perisai hukum dan aliansi, bukan senjata. Sama seperti Costa Rica, mereka punya kepolisian nasional dan penjaga pantai yang sangat kapabel. Penjaga pantai Islandia bahkan dilengkapi kapal dan helikopter untuk misi pencarian, penyelamatan, dan patroli maritim. Untuk urusan pertahanan eksternal, Islandia adalah anggota NATO. Ini adalah poin kunci. Sebagai anggota, serangan terhadap Islandia dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota NATO. Jadi, mereka punya jaminan keamanan dari aliansi militer terkuat di dunia tanpa harus punya tentara sendiri. Cerdik, kan? Contoh menarik lainnya adalah Panama. Dulu mereka punya militer yang kuat, tapi setelah invasi Amerika Serikat pada tahun 1989 untuk menggulingkan diktator Manuel Noriega, militer Panama dibubarkan. Konstitusi mereka secara eksplisit melarang pembentukan angkatan bersenjata permanen. Sebagai gantinya, mereka membentuk pasukan publik Panama yang fokus pada penegakan hukum dan keamanan perbatasan. Terusan Panama yang strategis juga dilindungi oleh perjanjian netralitas yang menjamin keamanannya. Jadi, apa benang merahnya? Negara-negara tanpa militer ini tidak benar-benar tanpa pertahanan. Mereka hanya memilih bentuk pertahanan yang berbeda. Pertama, mereka biasanya punya pasukan kepolisian atau paramiliter yang kuat untuk keamanan dalam negeri. Kedua, letak geografis mereka seringkali terpencil, seperti negara kepulauan, yang membuatnya sulit untuk diserang. Ketiga, dan ini yang paling penting, mereka sangat lihai dalam menggunakan diplomasi, hukum internasional, dan membentuk aliansi pertahanan dengan negara-negara yang lebih kuat. Mereka membuktikan bahwa kekuatan sebuah negara tidak selalu diukur dari jumlah tank atau rudal yang dimilikinya. Dengan mengalihkan dana militer ke sektor-sektor produktif seperti pendidikan dan kesehatan, mereka justru membangun fondasi negara yang lebih kuat dari dalam. Ini adalah sebuah pelajaran menarik tentang prioritas dan cara pandang yang berbeda dalam membangun sebuah bangsa yang aman dan sejahtera. Bagaimana menurut kalian? Apakah model negara tanpa militer ini
bisa diterapkan di lebih banyak negara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.